Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Sugeng Histri Puspitasari Wijayanti, NIM 2018-31011, mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Di sini saya akan membahas tentang perhitungan manual menggunakan metode weighted product. Apa itu metode weighted product? Metode weighted product adalah salah satu analisis keputusan multi kriteria atau MCDA yang sangat terkenal, atau metode pengambilan keputusan multi kriteria MCDM. Metode weighted product merupakan metode pengambilan keputusan dengan cara perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan dulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. Kita langsung ke contoh soal, di mana ini dijelaskan bahwa perhitungan manual dengan menggunakan metode weighted product dalam menentukan pilihan restoran berdasarkan nilai bobot yang diberikan pembanding, di mana ada 3 contoh restoran yang akan menjadi alternatif pilihan. Yang pertama yaitu R1 ada Mades Warung, R2 yaitu ada Warisan Restoran and Bar, R3 ada Gabah Restoran and Bar. Di mana kriteria yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan restoran ada 5, yaitu ada C1 sebagai kualitas makanan, C2 harga makanan, C3 sebagai pelayanan, C4 sebagai suasana, dan C5 sebagai jarak. Di mana pengambilan keputusan memberikan bobot preferensi sebagai berikut. W-nya untuk nilai bobotnya ada 5, 3, 4, 4, dan 2. Dan nilai-nilai kriteria dari setiap alternatif restoran akan disajikan dalam bentuk tabel dan diberi nilai secara acak sebagai berikut. Di mana di dalam tabel ini terdapat alternatif R1 itu Mades Warung memiliki kriteria C1-nya 42, C2-nya 66.000, C3-nya 60, C4-nya 75, dan C5-nya 2.355. Sedangkan untuk alternatif R2 atau Warisan Restoran, C1-nya 50, C2-nya 90.000, C3-nya 72, C4-nya 60, C5-nya 1421. Untuk alternatif R3-nya atau Gabah Restoran and Bar, C1-nya memiliki bobot 63, C2-nya 91500, C3-nya 65, C4-nya 80, dan C5-nya 2585. Dimana kita langsung ke tahap 1. Terdapat 2 kategori yang membedakan kriteria-kriteria di atas, antara lain yang pertama untuk kriteria C1 kualitas makanan, C3 pelayanan, dan C4 suasana adalah kriteria keuntungan. Lalu yang kedua ada kriteria C2 yaitu harga makanan, C5 yaitu jarak restoran adalah kriteria biaya. Semakin besar nilainya akan semakin buruk. Lalu ke tahap selanjutnya itu tahap 2. Sebelum kita melakukan perbaikan bobot terlebih dahulu sehingga total bobot sigma WJ sama dengan 1, yaitu dengan cara ini adalah rumusnya, yaitu WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Dari bobot preferensi sebelumnya yaitu W sama dengan 5, 3, 4, 4, 2 ini sudah ditentukan oleh pembanding. WJ merupakan W indeks ke J, jadi untuk W1 yaitu 5, W2 yaitu 3, dan seterusnya. Dan sigma WJ merupakan jumlah dari W yaitu 5 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 2. Jadi untuk perbaikan bobot W1 nya menjadi seperti ini, yang ditemukan hasil 0,28. Dan W yang lainnya akan seperti ini. Untuk W2 nya ditemukan hasil 0,17, W3 0,22, W4 0,22, dan W5 0,11. Untuk tahap 3 yaitu kita menentukan nilai vektor S yang dapat dihitung dengan menggunakan formula berikut. Berikut adalah rumusnya. Lalu untuk perhitungan sederhananya kembali lihat tabel 1 di atas. Tabel yang tadi itu kita bisa lihat untuk R1 nya memiliki C1 42, C2 66.000, C3 60, C4 75, dan C5 2355. Pangkatkan dan kalikan masing-masing kriteria tersebut dengan bobot yang sudah diperbaiki sebelumnya. Jadi akan seperti berikut. S1 nya kita masukkan ke rumus, maka akan ditemukan hasil 1,1694323. C2 dan C5 merupakan kriteria biaya, jadi bobot yang dipangkatkan akan bernilai minus. Dan perhitungan vektor S yang lain seperti di bawah ini, rumusnya masih sama, cuma yang dimasukkan yaitu hasil dari S1, S2, dan S3, maka akan ditemukan hasil
seperti ini. Lalu ke tahap 4 yaitu kita menentukan nilai vektor yang akan digunakan untuk menghitung preferensi VI untuk perankingan. Formulanya seperti berikut ini, dan sederhananya yaitu V1 sama dengan S1 dibagi S1 ditambah S2 ditambah S3. Jadi hasil dari perhitungan preferensinya adalah sebagai berikut. Untuk V1-nya ditemukan hasil 0,320, V2-nya 0,334, dan V3-nya 0,346. Dari hasil perhitungan di atas, nilai V3 menunjukkan nilai terbesar, sehingga dengan kata lain, V3 merupakan pilihan alternatif yang terbaik, yaitu Gabah Restoran, layak menjadi pilihan restoran terbaik sesuai dengan pembobotan yang diberikan oleh pengambilan keputusan. Terima kasih karena telah menonton video saya, semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata.